Video kali ini kita hanya akan membahas satu persatu bahan aktif yang akan kita gunakan untuk musim tanam yang akan datang. Saya biasa menggunakannya Abasel ini ketika memang di awal-awal pertumbuhan, dan kita boleh mix dengan produk lain yaitu semacam Dimenhipo ataupun Fipronil. Kita boleh memix, tapi Anda juga boleh untuk menggunakannya dengan dosis tunggal. Kita pisahkan dulu Abaselnya. Saya biasa menggunakan dengan dosis yaitu 60-70 atau sekitar 2 tutup botol di kemasan Abasel ini. Ini kan ada botolnya yang biasa digunakan untuk mengukur daripada bahan aktif ini. Abasel ini sangat efektif untuk mengendalikan caper, terutama biasanya dengan Abasel langsung mati dengan spontan. Kemudian bahan aktif yang kedua adalah obat legend yang biasa saya gunakan, yaitu spontan. Nah, ini bisa dimix dengan Abasel ataupun bisa Anda juga menggunakan hanya dengan dosis tunggal. Ya, spontan ini berbahan aktif Dimenhipo untuk mengendalikan daripada hama penggerek batang atau ulat-ulat penggerek batang yang kita sebut di masa awal pertumbuhan yaitu sundep, dan di masa-masa generatif atau pembuahan itu biasa disebut dengan beluk. Oke. Kemudian bahan aktif berikutnya untuk pengendalian penggerek batang yaitu saya suka menggunakan Regen Red. Nah, Regen Red ini kita lebih bagus menggunakannya di satu persemaian padi, kemudian di awal-awal masa tanam, misalkan di 10 hari pertama tanam, 7 hari pertama tanam. Nah, kita menggunakan Regen Red. Kenapa? Karena ini memiliki ZPT atau zat pengatur tumbuh. Di samping daripada bahan aktif Fipronil yang mengendalikan hama penggerek batang, namun juga Regen Red ini memiliki ZPT-nya atau zat pengatur tumbuh yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan padi. Kemudian bahan aktif berikutnya adalah Pirtaco. Bentar ya. Pirtaco ini biasa saya gunakan ketika memang keadaan-keadaan darurat. Semisal ketika ada serangan-serangannya cukup luas, maka saya segera mengatasinya dengan Pirtaco ini. Ini sangat ampuh sekali untuk membasmi hama penggerek batang, dan ini bersifat sistemik ya. Sistemik itu masuk ke dalam pori-pori daun ataupun batang, sehingga ketika ulat memakannya ini mereka tidak mau lagi makan, dan juga lambungnya terpapar oleh bahan aktif ini, sehingga mereka tidak mau makan lalu mati secara perlahan. Sekali lagi, para petani sebaiknya ketika memang ada serangan sundep itu jangan menunggu sampai parah. Hendaknya kita atasi ketika memang mulai muncul di gejala-gejala awal. Karena obat semahal apapun ketika kita telat mengatasinya, maka itu akan membuat kesulitan dalam mengantisipasi penyakit atau hama tersebut. Nah, karena sekarang ini musim penghujan, jadi kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh jamur itu ada karena kelembaban suhu yang terjadi. Saya menggunakan Natipo dan menyediakannya agar kita menggunakannya ketika memang mengaplikasikannya bersamaan dengan bahan aktif lain. Natipo ini cukup bagus untuk mengatasi penyakit daripada yang disebabkan oleh jamur. Kemudian di musim penghujan juga kita waspada atau biasa menghadapi penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah,
Saya sudah menyediakannya yaitu dengan kuproksat. Kuproksat ini adalah salah satu bahan aktif yang mengatasi untuk penyakit hawa daun atau kresek yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas. Nah, kita jangan kaget karena ketika kita menggunakan kuproksat, padi kita akan menguning sekitar 2-3 hari. Dan itu adalah sebuah reaksi yang disebabkan oleh bahan aktif di produk ini. Tapi nanti juga si padi-padi kita akan berubah ke normal kembali, berubah menjadi hijau kembali, dan bahan aktif ini hanya dosis tunggal ya. Kita tidak boleh mencampurkannya dengan bahan-bahan aktif lain. Jadi hanya kuproksat saja. Bahan aktif yang terdapat pada kuproksat ini yaitu tembaga oksisulfat. Sebetulnya ini jenis fungisida yang memang lebih spesifik ke pengendalian bakterinya. Namun untuk jamur juga ini bisa. Harganya ini sekitar 85.000. Oh, 85.000. Kalau ini Pirtaco yaitu 195, kalau ini 55 per sasetnya. Abasel ini 95, kemudian Spontan ini kalau tidak salah 65.000, dan ini adalah Regen Red ini 85.000. Kemudian untuk nutrisi pada padi saya biasa menggunakan Gandasil-D. Gandasil-D ini bisa kita gunakan di fase vegetatif. Fungsinya adalah untuk menyuburkan tanaman padi kita sehingga lewat tambahan daripada nutrisi lewat semprot ini memaksimalkan padi kita untuk mendapatkan nutrisi secara gampang dan otomatis lewat lubang pori-pori sehingga tidak lagi menunggu dari akar. Gandasil-D ini saya anjurkan karena saya sudah memakainya setiap musim. Jadi sahabat tani, silahkan juga menggunakan produk-produk lain yang ada di toko-toko pertanian untuk penambahan nutrisinya. Tapi kalau saya menggunakan Gandasil-D saja. Gandasil-D ini cukup murah meriah ya, bervariatif harganya. Ada yang di toko lain 35.000, ada yang 40.000, dan ada juga yang kemasan lebih kecil. Dan itu bervariasi sesuai dengan gramnya. Oke sahabat tani, ini adalah bahan-bahan yang akan kita siapkan untuk musim tanam selanjutnya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.